Jadi ada jalan untuk hidup baik, tapi ada juga jalan untuk hidup tidak baik. Makanya jangan kita yang ngatur hidup kita, tapi Tuhanlah yang ngatur hidup kita. Caranya bagaimana? Satu, dengarkan firman Tuhan. Kedua, harus berdoa sampai Roh Kudus itu memimpin semua. Ada gerak hati nurani kita, sehingga setiap tindakan kita adalah tindakan dalam pimpinan Roh Tuhan. Ini anak-anak Tuhan, saudaraku. Kalau semua sudah begini, semua baik. Suami istri baik, tetangga baik, karena semua hati nurani kita ini dipimpin oleh gerakan dari Roh Kudusnya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, adalah saat yang terindah kalau kita bisa bersekutu di dalam Tuhan. Tuhan kita baik, Dia tidak akan membiarkan seseorang boleh kembali dengan kosong. Semua pasti terberkati kalau semua kita bisa membuka hati sesuai dengan kebutuhan. Tuhan kita sanggup menolong. Semua Dia perhatikan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit bisa disembuhkan, yang susah bisa dihiburkan, yang berkekurangan bisa dicukupkan. Allah kita sangat luar biasa dan terlebih memberkati rohani kita supaya sehat, terbimbing, tidak binasa kekal selama-lamanya, tetapi akan hidup bersama Dia dalam damai sejahtera sukacita di Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Ini saudara-saudara, itu sebabnya rugi bila tidak berserah kepada Tuhan. Jadi kita semua harus sampai orang yang berserah kepada Tuhan. Tetapi jangan hanya jadi Kristen, tidak mengerti, tidak berbuat semaunya Tuhan. Harus kita jadi Kristen yang tahu firman Tuhan dan mau berjuang sampai akhir sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baru kita diberkati oleh Tuhan. Jadi segala pekerjaan yang ada di bumi, segala sekolah yang ada di bumi, maka yang lebih tinggi adalah pekerjaan dalam Tuhan dan sekolah dalam Tuhan. Kita ini sekolah, saudaraku. Makanya kerohanian tidak boleh sama, harus meningkat, harus berkembang. Ini Kristen yang baik. Semua kita harus bisa merasakan bahwa kita ada dalam perkembangan. Amin. Saudara masih ingat dulu? Nah, ini yang 50 tahun. Masih umur 4 tahun, masih ingat kali ya? Mamanya datang dari pasar, bawa kue. Kuenya kurang, berantak. Contoh. Masih ada ingat pengalaman begitu umur 4 tahun. Tapi berkembang, nanti kalau sudah gede, ya jangan berantem lagi dong, gara-gara kue. Nah, tapi kalau waktu umur 4, masih biasa lah itu. Rampas sana, rampas ini, akhirnya jatuh datang ayam, langsung dipatok, dibawa ayam lari. Akhirnya yang berantem nggak dapat apa-apa. Kosong, saudaraku. Ini contoh bahwa kita harus mengingat perkara yang lalu dan kita harus merasa meningkat dalam Tuhan. Amin. Ini jangan sama terus, saudara-saudaraku. Saya juga belakangan hari ini bisa semakin melihat semua, ya. Saya kalau renung-renungkan, jadi melihat ke belakang. Orang bilang, orang sono flashback lah ya. Jadi
saya perhatikan, mulai saya berserah kepada Tuhan, ya, saya lihat Tuhan itu bahkan mempersiapkan semua, ya, dan ini pengalaman saya, dan sampai sekarang saya rasakan Tuhan itu terus memimpin, ya, bertumbuh dalam pengalaman, dalam kerohanian, dalam pengertian. Walaupun saya mengaku bahwa belum sempurna, tapi kita harus merasa bahwa kita ada di dalam perkembangan, dalam pertumbuhan. Dan pertumbuhan jangan terlalu lambat, karena segala sesuatu ada waktunya. Kalau padi saudaraku di ladang, ya, kalau itu umurnya hanya 6 bulan, nanti kalau yang lainnya itu sudah sampai 7 bulan baru bisa, dalam 1 bulan nanti habis itu dimakan burung. Jadi bukan untuk rencana yang sebenarnya lagi. Makanya kita juga, saudaraku, harus semakin mengerti kerohanian ini juga ada waktu masa perkembangan. Jadi kita harus ada di dalam syarat-syarat tertentu. Ada enggak padi 3 bulan? Ada. 6 bulan? Ada. Tapi kalau yang lainnya, yang 3 bulan, ini dia sudah 4 bulan baru bisa. Sudahlah. Hilang itu. Dimakan tikus lah, dimakan burung lah, diinjak-injak apalah, sapi lah. Betul apa enggak? Nah, makanya harus diikuti perkembangan semua. Tepat pada tempatnya, itu bagus. Tepat pada waktunya, itu bagus. Nah, ini kata-kata bijak dari berkata ini. Jadi harus begitu. Tepat pada waktunya, tepat pada tempatnya. Ini. Kalau kita bikin, ya, tempat tidur nggak pada tempatnya, ya nggak cocok lah. Kita bikin, ya, rice cooker di meja depan ruang tamu, nggak cocok lah. Jadi harus tepat pada waktunya, tepat juga pada tempatnya, baru bagus, saudaraku. Ini baju-baju kita ini kalau salah sepatu dibikin jadi topi, pakai apa nanti? Orang bilang orgil. Sambungnya ada dalam hati. Itulah, karena nggak tahu tempatnya. Jadi makanya kita semua harus orang bijak ini. Anak Tuhan semua disebut orang pintar. Orang bodoh masuk hukuman atau neraka, orang pintar diberkati Tuhan sampai hidup yang kekal. Makanya di dunia ini ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, yang apa ya? Yang lebar api, tapi yang sempit hidup berglori. Jadi dia harus ngerti, saudaraku, ya. Jadi ada lagi orang bodoh. Si bodoh, apa katanya, ada itu nyanyinya, nggak tahu sekali minggu, aku udah lupa deh. Tapi yang pintar, itu diberkati Tuhan. Haleluya. Jadi pintar jasmani harus juga, pintar rohani juga harus juga. Pintar di dalam jasmani, kita bisa ngatur hidup ini, semua cocok. Ya, ngatur apa, ya itu juga gajinya gede loh. Hanya ngatur warna-warna. Apa warna blus, apa warna roknya, wah itulah. Itu pintar. Apa itu namanya yang ngatur-ngatur gitu? Desainer ya? Iya itu juga. Hebat itu, usaha itu. Cuma tahu warna-warna gitu, penempatan aja. Saudara-saudaraku, terlebih kita ini, rohani kita harus tahu waktu, tahu juga penempatan hidup. Haleluya.
Ini sudah mau apa, sudah ompong apa semua. Perilakunya aja belum bersiap untuk kerohaniannya. Hanya dunia saja, dunia saja. Mau kemana itu jadinya? Nanti kalau sudah dipanggil Tuhan, buru-buru, apa yang mau dia lakukan lagi? Makanya hidup ini adalah kesempatan. Pakai kesempatan sebaik-baik mungkin. Haleluya. Amin, saudaraku. Ya, kita mau baca dulu Amsal Sulaiman 16 ayat 3. Boleh dibuka biar sama-sama kita semuanya ya akan membaca juga. Amsal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3. Saya baca dulu ya biar saudara sambil siap-siap. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bersama kita, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. 1, 2, 3. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ya. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan sudah membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Intinya kita harus tadi saya arahkan, harus mengerti, harus pintar. Supaya kita masuk di dalam golongan yang Tuhan buat. Yaitu Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Jadi kita harus bertujuan diberkati dalam hidup ini. Diberkati sampai Yerusalem baru. Haleluya. Ini saudaraku, harus itu tujuan kita. Jangan ada yang lain. Makanya kita beribadah saudara-saudaraku. Biar jangan salah tujuan kita masing-masing. Nah, jadi kalau kita menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan, tidak mungkin kita akan bertindak semaunya. Kalau kita serahkan, ya, tapi kita bertindak semaunya, itu seperti apa? Mau goreng ikan, mau dijatuhkan di penggorengan, tapi nggak jadi-jadi. Akhirnya sampai busuk, saudaraku. Jadi harus benar-benar, kalau mau goreng ikan, masukkan. Nah, minyaknya juga sudah panas, masukin situ, gitu lah, langsung matang. Tapi kalau nggak dimasuk-masukin, nah ini karena maunya sendiri. Itu sebabnya kalau kita sudah berkata serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, harus benar-benar kita berserah kepada Tuhan. Nah, kalau kita serahkan kepada Tuhan, berarti kita tidak mau semaunya kita. Gak bakal mau berbuat jahat lagi, gak berbuat. Tapi setiap perbuatan kita adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita sudah menyerahkan segala sesuatu, Tuhan sudah, kita sudah menyerahkan semua perbuatan kita kepada Tuhan. Berarti artinya kita tidak boleh lagi semaunya sendiri. Haleluya. Ini tamu kita mau datang si Minu nanti bulan depan. Aku ada belajar dari mereka satu hal. Mulai terlalu susah tapi begitulah. Dulu kami bawa dia sampai ke Bromo. Ayo pastor jalan-jalan, karena sudah di situ sudah selesai loh. Mana mau dia jalan-jalan? Dia datang hanya untuk pelayanan, pulang pelayanan. Ini nanti datang tanggal 30 akhir bulan ini, 30 apa 31? 31. Habis pelayanan, pulang itu langsung. Saya suruh antar.
Nggak ada dia nyambi-nyambi sana-sana. Mau pelayanan ya pelayanan udah di situ sudah pulang. Nah, jadi saya belajar juga, wah ini pintar juga, ini bagus juga. Jadi nggak ada macam-macam. Nah kalau kita, itu sana dulu, sambil lalu, begitu saudara. Jadi mereka satu arah. Kalau dia sudah ambil kesimpulan, benar-benar itu. Jadi saya lihat ada pelajaran di situ. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Jangan kita atur lagi diri kita. Biar Tuhan yang atur diri kita. Haleluya. Gak mungkin Tuhan arahkan kita ke comberan. Gak bisa. Tapi kalau kita yang pergi sendiri bisa. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, pasti jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Dan jalan Tuhan pasti jalan keberhasilan. Jalan Tuhan tidak ada kerugian, tidak ada kebinasan, tapi jalan Tuhan hidup kekal selamanya. Itu sebabnya Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Udah pernah bisa kan? Nampak bagus, senang saudara-saudara ya. Itulah. Jadi jalan Tuhan itu jalan yang terbaik. Ada juga nyanyinya, cuma saya agak lupa. Jalan Tuhan. Ataupun ragu, nantikan Tuhan. Semua indah pada waktu. Haleluya. Luar biasa. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan indah pada waktu. Nantikan Tuhan. Ya sabar saudaraku. Haleluya. Saya belakangan ini semakin lihat. Rupanya saya tidak asal ngomong. Ya, Tuhan sudah atur semua hidup saya. Waktu saya sudah mulai begini, saya mau melayani Tuhan. Saya mau berserah kepada Tuhan. Apa kata pendetaku? Kayak kamu mau pelayanan. Jangan kenapa? Harus diuji dulu. Dari Medan saya dibawa ke Kisaran. Hanya piara babi. Kalau saya langsung bilang, kerja sawah lagi setengah hektar. Coba sendiri itu. Mana yang satu pun. Orang tua aku, saudara-saudaraku semua nggak ada tahu. Aku udah tinggalin semua itu tadinya. Ya, jadi saya rupanya setelah saya lihat sekarang itu semua mulai memuji dan untuk mempersiapkan saya. Jadi di situ tadinya kita tukang marah-marah berkurang, tadinya kita tukang segala maunya berkurang, semua berkurang karena tidak ada lagi kehendak kita. Walaupun sakit, coba itu, ya kita nggak rasa, ya ibu-ibu, kalau ibu-ibu ngomong marpira rongit di tanggul, aku juga udah melakukan itu marbabo, setengah hektar saya kerjakan sawah, semua itu saya kerjakan, tapi saya sabar, nggak ada, pendeta apa ini, masa saya mau sekolah kita dibuat begitu, tapi sekarang saya lihat. Oh, berarti dari dulu saya dipersiapkan Tuhan. Kalau nggak begitu, saya tukang marah ini. Nggak sabaran. Ada yang bagaimana. Jemaat, kita nggak boleh marah. Harus masih bisa tetap senyum. Nggak boleh sakit hati. Ini saudaraku. Makanya saudara nggak boleh gampang-gampang sakit hati. Haleluya. Nah, jadi semua kita harus ditempa. Biar saudara nggak ada nanti kalau kerja sawah ke sana nanti apa itu lewat Bekasi sana
Iya, nggak usah ke situ. Firman Tuhan aja kita dengarin. Haleluya. Ini saudaraku, kita semua harus ditempa, ya, dipersiapkan. Kalau kami, saya memang harus terjun. Oh, ini pendeta saya bilang begini, baik, ini jam 5 harus berdoa di sini. Datang jemaat, semua ini kandang babi harus bersih sebelum datang orang. Kandang babi itu ditaruh begini-begini. Jadi saudara-saudaraku, kalau mau buang-buang itu, maaf, kotorannya itu harus diangkat dari bawah ke atas. Nah, karena banyaknya kerjaan itu, ada berapa itu kandang itu harus bersih sebelum datang orang. Itu saya usahakan apa kata pendetaku itu. Gak usah kulawan, gak bersungut-sungut. Oh, begini caranya. Enggak. Ini saudaraku pengalaman saya. Nah, jadi saya harus angkat itu, pikul di sini, loncat dari itu kadang apa itu. Saudara tahu kira-kira gimana? Bocor itu, apa itu? Tempat ngangkat itu. Jadi dia kasih semua bocor-bocor kotorannya BABI. Itu saya alami itu 2 tahun. Jadi 2 tahun piara BABI, 2 tahun kerja sawah. Tapi sekarang saya lihat semua itu adalah persiapan. Tuhan mempersiapkan saya. Jadi kalau kita menyampaikan firman bukan cuma dari belajar, tapi harus ada pengalaman juga, saudara-saudara itu. Ya, jadi dari belajar dan pengalaman. Makanya habis saya belajar di dalam yang tadi, tidak boleh melawan, harus pasrah, baru belajar Alkitab. Tapi sudah itu sampai sekarang saya lihat Tuhan yang atur semuanya. Saya nggak ada kerja, ya kita hanya begini, tapi ya puji Tuhan. Ya, kalau bukan seizin Tuhan, ya semuanya bisa makan, anak-anak bisa sekolah semuanya. Ya, asal kamu kuat semua, kuliah. Saya sudah katakan begitu. Karena sekali 6 itu kuliah, saya mana bingung saya. Tuhanku luar biasa menyediakan semua. Nggak mikir dari mana nanti uang kuliahnya. Saya yakin Tuhan sudah tolong. Tapi kalau mereka hanya pakai sebegitu, ya sudah. Karena apa? Benar-benar setiap bulan langsung ada yang berkata, berapa biaya bulan ini? Aku apa susah-susah. Nah, masih ingat ini anak-anak semua gitu. Ini dalam Tuhan luar biasa. Ya, saya nggak pernah mikiri apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai. Ya, buktinya rumah juga ada. Ya, nggak terlalu ketinggalan lah kita. Ya, hanya kita ini udah nggak dibolehin kebaktian di Bekasi. Ya, kalau hanya untuk tempat ibadah 60 orang udah ada di situ. Ya, semuanya bisa, saudaraku. Ya, nggak terlalu di bawah sekali, walaupun nggak terlalu hebat, tapi Tuhan itu menyatakan pemeliharaannya. Itu sebabnya dalam hal apapun serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang pasti dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi ada jalan untuk hidup baik, tapi ada juga jalan untuk hidup tidak baik. Makanya jangan kita yang ngatur hidup kita, tapi Tuhanlah yang ngatur hidup kita. Caranya bagaimana? 1, dengarkan firman Tuhan. 2, harus berdoa sampai Roh Kudus itu memimpin semua
ada gerak hati nurani kita. Sehingga setiap tindakan kita adalah tindakan dalam pimpinan Roh Tuhan. Ini anak-anak Tuhan, saudaraku. Kalau semua sudah begini, semua baik. Suami istri baik, tetangga baik. Karena semua hati nurani kita ini dipimpin oleh gerakan dari Roh Kudusnya Tuhan. Ini. Jadi firman Tuhan dan Roh Kudus. Baru dari situ kita menyembah, pasrah, berserah. Makanya itu hari Sabtu kemarin kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, firman dan roh Tuhan. Kita menyembah itu artinya pasrah dan melihat semua langkah kita, apakah kita pasrah atau tidak. Kalau kita pasrah kepada Tuhan, jangan khawatir. Yang kuliah berhasil, amin. Yang kerja berhasil, yang sekolah berhasil, semua berhasil. Kalau nggak berhasil, periksa langkahmu. Benarkah dalam pimpinan Tuhan? Benarkah sesuai di dalam pimpinan Roh Tuhan? Benarkah kita sesuaikan kepada firman? Apakah semaunya kita? Ini firman Tuhan pasti tidak bohong. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Terlaksana untuk baik. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Dan semua rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Yaitu, saya ingat itu Yeremia 29. Mulai 11 ya. Iya. Nah, rancangan Tuhan banyak yang tahu. Puji Tuhan, senang. Mari, siapa yang mau cepat-cepatan kita berlomba cepat. Nanti kalau aku duluan langsung ke baca. Tapi ini Alkitab saya ini tipisnya ini loh, susahnya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ya. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Sudah. Lanjut. Boleh. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Iya. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita berserah kepada Tuhan, kita tidak mengambil lagi dari penyerahan itu, tapi kita sungguh-sungguh berserah apa kehendak Tuhan, maka rancangan damai sejahtera itu akan menolong kita dan terjadi bagi kita. Dan saudaraku, sesulit apapun dunia ini, rancangan Tuhan tidak ada yang gagal. Jadi, bagaimana kita sudah mendengar Wahyu 17, Wahyu 18, itu menunjuk terakhir sekali tarikan dunia, godaan dunia, supaya manusia meninggalkan Tuhan, supaya manusia bersenang-senang di dalam keinginan dagingnya, supaya manusia masuk terjebak di dalam dosa keinginan daging, tidak berserah kepada Tuhan. Tapi Tuhan sanggup memberikan kemenangan bagi kita. Sebabnya beribadah jangan asal-asalan, saudaraku. Harus ada kerinduan kita. Beribadah harus jadi sukacita, bukan terpaksa. Tapi beribadah justru, saudara-saudaraku, kalau beribadah semua kita mendapat anugerah. Yang lemah dikuatkan, amin. Yang sakit juga disembuhkan. Yang susah dihibur,
yang berkekurangan dicukupkan. Tuhan tolong semua sampai memimpin berkemenangan ke Yerusalem baru. Ini saudara-saudaraku, rugi kalau tidak bersungguh-sungguh. Coba ya, pengalaman siapapun, mulai dari ya mungkin pengalaman yang bisa dirasakan mulai dari remaja lah kali ya. So kalau masih anak-anak masih banyak lupa-lupa nanti ya kan. Tapi kalau udah remaja, kurasa udah teringat itu sampai tua nanti. Kira-kira bisa nggak begitu kira-kira? Kalau udah remaja bisa ingat sampai tua, sampai masa tua. Itulah. Jadi mulailah, coba kapan mau berserah sungguh kepada Tuhan. Semua pasti rencana Tuhan itu rencana indah. Saya mengalami sampai saat ini. Makanya kalau lagi dalam rencana Tuhan, sesakit apapun jangan lari. Sabar. Karena memang ujiannya begitu. Tuhan punya rencana untuk menolong Yakub bersama dengan anak-anaknya. Anak-anaknya yang lain yang 11. Karena si Yusuf itu ada anak yang boleh kita katakan yang ke-12 lah, walaupun masih ada adiknya dia 1. Jadi yang kita golongkanlah yang lainnya itu 11 itu, ya kan? Tapi Tuhan buat rencana bagi yang semua ini melalui satu orang. Siapa namanya? Yusuf. Dibenci, tidak marah. Haleluya. Jadi ada karakter orang yang berserah kepada Tuhan. Dia pun dibenci, nggak sakit hati, nggak balas dendam. Haleluya. Ini saudaraku, ini pelajari ini. Kalau yang ada rencana Tuhan itu punya karakter tersendiri, nggak salah-salah. Makanya kalau kita lihat dalam keluarga kita semua, mungkin itu bisa dilihat. Saya sekarang dalam keluarga saya lihat, mulai dari umur, itu semua keluarga saya itu cuma satu yang lebih tinggi umurnya dari saya, kakak saya kandung di atas saya sendiri. Itu dia di atas saya masih hidup, tapi lainnya semua mati muda. Ya memang ada anak-anaknya kayak itu dulu saya itu si Diana itu yang dulu kerja ada di Hermina itu, ada catering itu ya. Tapi bapaknya itu paling 63. Saya bersyukur. Ntar lagi 17, udah 80. Jadi saya lihat ada caranya Tuhan. Ya, yang mereka semua ya biasa-biasalah. Siapa ini nyangka aku bisa di kota besar ini. Masih hidup sampai sekarang. Dan saya yakin sampai masa tua saya mau bergantungannya kepada Tuhan. Itu kerinduan saya. Kalau Tuhan kasih kekuatan, makanya sekarang saya nggak pernah kurangi kegiatan saya. Apa saja aku kerjain. Apa punya gerak. Mana mau saya disetirin. Saya yang nyetirin. Ini mana naik sepeda motor. Udah tua bapak kau nyetir. Udah tua bapak kau naik sepeda motor. Nah, ini saudara. Jadi saya lihat rencana Tuhan bagi seseorang itu ada. Jadi kalau kita masuk dalam rencana Tuhan, jangan kita yang ngatur kita, serahkan diri kepada Tuhan seperti firman Tuhan. Dan yakinlah semua pasti baik. Makanya mulai sekarang yang muda-muda perhatikan, aku mau masuk dalam rencana Tuhan. Tuhan buka jalan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Buka kerjaan, mau jadi bos, mau jadi apa, ada jalannya Tuhan. Berhasil dalam kuliah, berhasil di sekolah, berhasil apa saja pun, ya karir kita, Tuhan pasti tolong. Karena apa? Ada janji Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Pasti ada rencana Tuhan semakin baik bagi kita. Alami semua.
Jangan asal cuma khotbah, jangan cuma firman. Ini benar. Saya sekarang ini semakin saya lihat semua firman Tuhan, ya dan amin. Tapi kalau lagi pengalaman Yusuf itu lagi dijual, jangan marah-marah, jangan benci, jangan sakit hati, jangan balas dendam. Amin. Nanti kalau saudaranya Yusuf itu datang, dimarahin apa enggak? Disambut apa enggak? Sambut. Ramah apa marah-marah? Ramah-ramah apa marah-marah? Iya. Nah, berarti nggak ada yang ngantuk ya. Bisa bedakan ramah-ramah marah-marah. Bisa dibedakan kan? Ramah-ramah marah-marah. Yang mana? Ramah-ramah. Berarti nggak ada yang ngantuk. Haleluya. Luar biasa. Jadi kita berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan buat rencana yang baik. Dan beda. Berkahnya Yusuf itu bisa berapa kali dari saudara-saudaranya. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau kita menyerahkan rencana kita kepada Tuhan, melebihi dari tetangga kita, melebihi dari saudara-saudara kita, sama seperti Yusuf. Tuhan sanggup melakukan sesuai bagaimana ketulusan kita, sesuai bagaimana kita berserah dengan sungguh. Saya yakinkan dan saya dalam pengalaman, bukan hanya kata-kata, firman Tuhan ya dan amin. Rencana Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya mulailah pasrah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Semua Tuhan buka jalan. Ya, mulai sekarang berdoa, Tuhan kalau begitu harus rancangan yang indah padaku. Semua kamu bilang harus, apa tadi dia bilang? Sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yakinkan saudaraku, Tuhan, saya harus penuh damai sejahtera. Tidak ada yang bikin saya sakit hati atau apa. Harus rancangan damai sejahtera. Katakan begitu kepada Tuhan. Nanti Tuhan bisa tolong kita dalam segala kehidupan kita. Siapapun. Tidak ada yang mustahil. Haleluya. Jadi kalau menyanyi yang benar, tiada mustahil bagimu, tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat, tiada sesungguhnya tiada mustahil. Di muda-mudi ini masalahmu, Tuhan sanggup tidak menolong. Siapa itu yang hitam suaranya? Kamu yakin enggak? Tuhan tolong. Haleluya. Saya dukung. Tuhan berkati. Saya juga ikut doakan. Sebentar kita doain semua. Biar semua dijamat, diberkati Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini jadi. Ya itu sebabnya kalau kita lagi dalam proses, jangan marah-marah. Ramah-ramah. Sama seperti Yusuf. Berapa lama dia di penjara, dia berapa lama? Lama dia. Lama. Jadi untuk benar-benar masuk dalam rencana Tuhan itu, nah itu jalannya itu nggak selalu enak, saudara-saudara itu. Istilahnya kalau lagi masih ada ujian cobaan, itu mau menuju kepada rencana Tuhan, jangan langsung putus asa, jangan langsung lari. Nggak benar. Setia sampai akhir. Rencana Tuhan, ya dan amin, pasti tidak gagal. Nah, itu sebabnya cari dahulu kerajaan sorga dengan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Semua. Tidak ada yang tidak. Jadi kita harus bisa menempatkan Tuhan terlebih dahulu.
Alkitab kita ini, kata-kata yang pertama adalah bahwa Tuhan harus didahulukan. Itu sebabnya Kejadian 1 ayat 1 itu apa? Pada mulanya Allah. Apa ya? Iya. Jadi menceritakan tentang Allah. Coba Allah nomor 1 dalam hidup kita. Sebagai apapun kita, harus Tuhan yang pertama. Cari dahulu kerajaan Allah, maka sekaliannya ditambahkan. Coba mengutamakan Tuhan. Semua, setiap yang mengutamakan Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi, anak-anak, remaja-remaja, semua pasti diberkati Tuhan. Tuhan nomor 1 dalam kehidupan kita. Nah, kalau Yohanes, apa yang dia sebutkan? Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nomor 1, saudaraku. Makanya dia adalah murid yang dikasihi. Dan dia mendapat pengetahuan yang lebih dalam. Tidak hanya Injil Yohanes, Tuhan berikan kepadanya kitab Wahyu, membuka semua pengertian sampai ke depan yang terjadi, dan semua dunia ini terberkati oleh karena Yohanes yang ada di Pulau Patmos, murid Yesus yang dikasihi. Jadi mendahulukan Tuhan, itu sangat diberkati Tuhan. Apalagi dengan perbuatan mendahulukan Tuhan dalam semua hidup kita, waktu kita, mulai dari pagi, ya, mendahulukan Tuhan. Haleluya. Harta kita mendahulukan Tuhan. Semua sangat terberkati. Semua kehidupan kita kalau mendahulukan Tuhan. Makanya Alkitab ini adalah jadi berkat bagi semua orang. Pertama sekali mendahulukan Tuhan. Semua kita ini yang mendahulukan Tuhan sangat diberkati oleh Tuhan. Coba kita mau baca dulu Ulangan 6 ayat 5. Ya, yang cepat-cepat kita baca. Ulangan 6 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Terus, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada gerbangmu. Jadi jangan sampai ada kelupaan sedikit pun. Kasihilah itu artinya sampai apa yang kita kasihi harus pertama adalah Tuhan. Jangan yang lain-lain. Kalau Tuhan yang terutama, semua dia buat indah pada waktunya. Jadi ini rahasia kehidupan ini. Saya bersyukur, ya, walaupun begitu, rupanya saya sudah tahu, berarti sekaranglah saya tahu bahwa Tuhan sudah rencanakan semua kehidupan ini. Sebabnya biarpun pendeta itu nggak sama caranya, nggak sama berkatnya, nggak sama porsinya. Ya, kalau karena Tuhan kita ini nggak ada khawatir, ya, sampai nggak makan pun nggak minum nggak pakai khawatir semuanya, nggak ada yang dipakai, nggak ada khawatir, apapun nggak dikhawatirkan lagi. Ya, apalagi sekarang sudah umur begini mau khawatir apa lagi? Ya, kalau mau berangkat ya dapat
Ya, mau dipikiri lagi. Nah, saudara-saudaraku yang masih muda, semuanya kehidupan yang sangat panjang ini Tuhan akan atur semua dalam rencana Tuhan, dan rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik, rencana damai sejahtera, tidak membawa kita kepada satu duka cita, tapi rencana Tuhan membawa kita kepada sukacita yang terus-menerus. Rasakan semuanya dengan cara kita berserah kepada kehendak Tuhan. Sebabnya saudaraku, satu, berserah dalam doa. Kedua, selalu beribadah, tapi beribadah dengan firman, supaya berserah kepada Tuhan, supaya kita ada di jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu adalah firman Tuhan dan bimbingan rohnya Tuhan. Dan kalau kita ada penyerahan kepada bimbingan dan rohnya Tuhan, pasti kita sampai. Saudara-saudaraku, berkat bagi kita adalah berkat yang terbaik, berkat terutama. Sama seperti Yusuf itu, dia dapat berkat yang terbaik. Tidak tahu lagi berapa kali lipat berkat itu bagi dia. Kalau berkat Dan itu, aduh, sama sekali gak ada berkat. Seperti apa dia? Seperti ular ada berkat. Ular beludak, cuma nakutin doang. Sama ditimbulkan sakit. Karena bisanya ular beludak gitu. Susah, saudaraku. Kalau ular cuma ngelihat ular aja, apalagi ibu-ibu. Ini saudaraku. Tapi kalau kita ini harus jadi berkat dimanapun. Harus orang senang, haleluya. Ayo, yang muda-muda, senangkah orang lihat kalian? Jangan-jangan orang tuanya juga marah-marah terus. Kenapa marah-marah terus? Karena semua mau berbuat semaunya sendiri. Tapi coba kalau sehati semua, indah. Dalam rumah, dalam nikah, indah semuanya. Itu sebabnya saudaraku, serahkanlah segala kehidupan kita kepada Tuhan. Tadi diulang dulu baca tadi Amsal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Iya, bersama kita 1, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.